Iya, kamu. Memangnya kenapa? Kamu nggak mau nolongin Mama? Saya mau kok, Ma. Sebentar, saya cuci muka dulu. Ah, udah nggak apa-apa begitu aja. Tapi, nanti Pak Khalid sama Pak Kava nggak mau makan gara-gara saya bau bawang. Ucap Humaira mengenang bagaimana biasanya Chandra memarahinya ketika wajah dan tubuhnya dipenuhi bau bawang karena terus-terusan saja berkutat di dapur. Bulir-bulir bening hampir saja menetes kalau Victoria tak buru-buru memintanya untuk bergerak. Ayolah, Humaira. Nanti anak-anak saya kelaparan dan malah jajan di luar. Kamu tahu sendiri makanan di luar sana itu seperti apa. Pinta Victoria dengan sangat. Humaira menenteng dua kain kotak-kotak berbeda warna. Merah untuk Khalid dan yang biru untuk Kava. Untung Pak Tarno saat itu sedang bersiap. Pak, tolong antarkan saya ke kantor Pak Khalid dulu. Kemudian ke kantor Pak Kava. Baiklah, Mbak Maira. Silakan masuk. Pak Tarno berkendara pelan melewati beberapa jalan tikus agar cepat sampai di kantor Khalid. Sampai di sana, Khalid terkejut mendapati Humaira diantar Margarita untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. Ngapain kamu kesini? Tanya Khalid sambil menaikkan alis tebalnya. Humaira salah tingkah. Sebenarnya ia sendiri pun tak ingin datang ke kantor pria yang dijuluki kulkas 16 pintu itu. Maaf, Pak. Mama Victoria yang meminta saya mengantarkan bekal makan siang. Katanya supaya Pak Khalid nggak makan yang aneh-aneh di luar sana. Ya sudah, letakkan di sana. Ucap Khalid menunjuk pada sebuah meja di dekat pintu. Humaira meletakkannya di sana, tetapi tiba-tiba saja terdengar suara dering telepon. Bagaimana aku bisa mempresentasikan apa yang sudah aku rundingkan bersama tim-timku beberapa bulan lalu? Sedangkan bahan presentasi itu malah didapatkan oleh perusahaan kompetitor. Aku ini benar-benar stres. Ucap Khalid dengan berang. Entah sedang mengobrol bersama siapa dia saat itu. Sementara Margarita hanya bisa menundukkan kepalanya saja. Melihat sekretaris pribadi Khalid yang ketakutan. Humaira yang memang sudah beberapa kali bertemu Margarita tampak bertanya. Mbak, memangnya ada apa? Iya, itu, Mbak Maira. Pak Khalid sedang marah besar soalnya klien-kliennya malah berhasil direbut oleh perusahaan kompetitor lawan. Oh, begitu. Memangnya bahan presentasinya seperti apa? Jadi, Pak Khalid sedang akan membangun sebuah klinik kecantikan. Klinik kecantikan? Tanya Humaira tak percaya karena beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Khalid bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Iya, Mbak, klinik kecantikan. Saya juga nggak tahu kenapa kiblat Pak Khalid Ceti berbelok. Biasanya Pak Khalid anti banget buat bikin perusahaan di bidang kecantikan. Tapi, pikir saya mungkin perusahaan ini akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan Pak Khalid bersama Bu Eliza. Ungkap Margarita. Humaira mengangguk-angguk, lalu meminta sedikit bocoran kepada Margarita. Kira-kira bahan presentasinya itu kayak mana? Saya sih, cuma tamatan SMA aja, Mbak. Tapi nggak tahu kenapa ya hati saya bilang kalau saya bisa bantu Pak Khalid. Sebenarnya saya sendiri pun nggak tahu bagaimana caranya. Ucap Humaira dengan polosnya. Margarita menunjukkan beberapa bahan presentasi dalam tumpukan kertas tebal seperti makalah sekolah SMA yang dijilid. Ada begitu banyak gambar-gambar dan keterangan-keterangan di sana. Perusahaan ini tadinya akan bekerja sama dengan perusahaan Pak Khalid. Nah, perusahaan ini yang akan menyuplai berbagai macam bahan-bahan untuk klinik kecantikan. Tapi perusahaan itu malah bekerja sama dengan perusahaan kompetitor. Padahal ada begitu banyak formula-formula yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Pak Khalid dan timnya. Begitu kira-kira, Mbak Humaira. Ucap Margarita menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Humaira. Kalau misalnya perusahaan itu menolak bekerja sama dengan perusahaan Pak Khalid, kenapa Pak Khalid tidak mencari jalan lain? Ini pikiran bodoh saya saja. Ya Mbak Margarita. Misalnya, kenapa nggak menggait perusahaan lain? Saya pikir banyak perusahaan-perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan yang mengkhianati perusahaan Pak Khalid. Terang Humaira. Memang sih, ada banyak perusahaan lain.
Sebenarnya kita pun sendiri bisa membuat produknya. Tapi butuh waktu lagi, Mbah, untuk itu semua. Sementara hari perayaan pernikahan Pak Khalid dan Bu Eliza tinggal menghitung hari saja. Kenapa enggak diganti bahan-bahannya dengan yang lain? Misalkan kalau butuhnya buah apel, kenapa enggak diganti dengan wortel misalnya? Kalau butuhnya keju dari Swiss, kenapa enggak diganti dengan produk coklat buatan dalam negeri? Ya jangan dipersulit intinya. Ucap Humaira tak sadar karena di belakangnya ada Khalid yang sejak tadi mendengarkan perbincangan antara Humaira dengan Margarita. Khalid berkacak pinggang. Rasanya ia ingin menyembur Humaira agar meninggalkan kantornya. Akan tetapi, entah kenapa pikiran dan hati Khalid malah terbuka mendengar penuturan polos dari Humaira yang mungkin sebenarnya hanya ingin sedikit membantu meringankan kesusahan Khalid dan perusahaan yang sedang ia rintis. Wanita yang hari itu mengenakan gamis dan kerudung berwarna jingga itu sendiri pun tak tahu apa yang sedang ia katakan kepada Margarita. Ia terkesan sok pintar. Humaira merutuki dirinya sendiri sambil menampar bibirnya pelan-pelan. Merasa bersalah karena kebodohannya. Sekarang jangan ngomong panjang babi bu dari A sampai Z. Tapi nggak ada buktinya sama sekali. Kalau memang kamu niat bantu saya, buktikan. Ucap Khalid menohok membuat Humaira blingsatan. Memang Humaira pernah mengikuti pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan walaupun bukan seorang terapis. Selama beberapa bulan Humaira mendapatkan ilmu mengenai tata cara perawatan pembersihan wajah, pembersihan tubuh, dan hal-hal lainnya yang terkait klinik kecantikan. Namun, versinya lebih natural. Bukan menggunakan produk-produk yang sudah tersedia di dalam botol-botol atau kemasan. Gimana ya? Pak, saya ini dulu pernah ikut kelas. Bahkan catatannya masih ada di rumah. Maksud saya rumah ibu mertua saya dulu. Ucap Humaira sambil menundukkan wajahnya. Khalid terdengar menghela napas kasar. Ia memasang wajah yang tak bisa dijelaskan. Antara marah dan kesal. Ya sudah, makanya jangan suka koar-koar. Sekarang kamu mau buktiin apa sama saya? Sebelum saya buktiin sesuatu atau kasih tunjuk sesuatu, Bapak dan Mbak Margarita harus menyiapkan sesuatu. Ucap Humaira dengan wajah yang sungguh-sungguh. Humaira mengambil bolpoin di dalam saku Khalid membuat Margarita tertawa. Kadang-kadang kalau panik, Humaira memang suka tak mempertimbangkan situasi dan kondisi. Khalid tak marah, membiarkan Humaira menulis sesuatu di atas lembar kertas yang diberikan oleh Margarita. Setelahnya wanita berkerudung jingga itu tampak menggumamkan sesuatu nggak jelas dan hanya dirinya sendiri yang tahu. Tiba-tiba saja dalam 5 menit ada begitu banyak catatan panjang. Saya membutuhkan ini, Pak, sebelum membuktikannya. Apa ini? Ya semua ini alat-alat dan bahan-bahan. Alat-alat dan bahan-bahan? Tanya Khalid tak mengerti. Bapak kan kehilangan bahan presentasi karena dicuri. Nah saya pikir bahan-bahan dan alat-alat ini bisa menggantikan bahan presentasi Bapak yang sudah dicuri perusahaan kompetitor. Bagaimana mungkin kamu bisa yakin? Humaira, perusahaan yang akan bekerja sama itu bukan perusahaan yang main-main. Tidak mungkin bisa disamakan dengan skill dan keahlian kamu. Saya nggak berniat untuk menyamakan skill dan keahlian saya dengan perusahaan yang membelot Bapak. Tapi saya pikir apa salahnya mencoba. Siapa tahu perusahaan klinik kecantikan yang akan Pak Khalid bangun lebih besar lagi daripada perusahaan kompetitor yang mencuri bahan presentasi Bapak itu. Ucap Humaira dengan lantang dan mantap. Margarita pergi bersama sopir kantor. Sementara di sana masih ada Humaira dan Khalid yang sedang adu debat. Bapak minta saya buktikan. Maka saya akan membuktikan. Tunggu sampai Mbak Margarita kembali. Saya akan kasih lihat semuanya. Sekarang Bapak bantu saya untuk bikin simulasi perawatan wajah yang akan saya tunjukkan kepada Bapak dan Mbak Margarita. Kenapa saya harus repot-repot? Aduh, Pak. Tolonglah jangan terus-terusan berdebat. Waktu berjalan terus. Bapak tahu, kompetitor Bapak mungkin sudah berada di Prancis, tapi Bapak masih berada di Ciamis. Ayolah cepat, jangan terus-terusan mengomel. Ucap Humaira memarahi. Khalid tersenyum melihat Humaira yang mulai menggulung lengan pakaiannya hingga terlihat sebagian tangan yang putih dan ditumbuhi bulu-bulu halus.
Humaira memerintahkan Khalid untuk menggeser beberapa kursi. Khalid yang tak pernah mengerjakan pekerjaan kasar tampak kebingungan dengan instruksi Humaira yang cepat dan tepat sasaran. Sebenarnya saya membutuhkan sebuah tempat tidur. Tapi saya pikir Bapak enggak punya tempat tidur di sini. Saya punya kok, tempat tidur di lantai keempat. Tempat biasa saya beristirahat. Apakah kamu memerlukannya? Ya sudah kalau begitu kita simulasi di sana saja, Pak. Pinta Humaira. Khalid mengajak Humaira untuk turun ke lantai keempat. Di sana ada sebuah ruangan yang tak begitu besar. Ada lemari pakaian yang biasa digunakan untuk meletakkan pakaian-pakaian Khalid. Sebuah tempat tidur berukuran sedang. Kursi, dan meja untuk mengerjakan tugas. Kira-kira siapa yang akan menjadi kelinci percobaannya? Pak. Kelinci percobaan. Tanya Khalid tak mengerti. Beberapa orang karyawan mulai membantu membereskan ruang istirahat Khalid dengan mengeluarkan beberapa barang yang tidak diperlukan. Margarita kembali dengan cepat karena swalayan yang dituju hanya terletak di sebelah kantor saja. Beberapa cleaning service tampak membantu Humaira menyiapkan segala sesuatunya dengan cepat. Namanya juga simulasi. Pak, semuanya belum lengkap. Jika memang Pak Khalid setuju dengan konsep yang saya tawarkan ini, Pak Khalid bisa membeli barang-barang sesuai dengan kelas klinik kecantikan yang akan Pak Khalid bangun. Ucap Humaira sambil memperhatikan beberapa orang cleaning service yang sedang memotong stroberi, memarut wortel organik berwarna cerah, dan menyiapkan beberapa bahan lainnya. Treatment ini dinamakan perawatan wajah natural karena menggunakan bahan-bahan natural. Silakan, Pak, berbaring di sini. Ucap Humaira mempersilakan Khalid untuk berbaring di sebuah tempat tidur. Khalid kebingungan. Kenapa ia yang harus menjadi kelinci percobaan? Kenapa tidak Margarita saja? Ucap Khalid, merasa kikuk. Maaf, Pak, karena Bapak yang ingin merintis perusahaan kecantikan dan Mbak Humaira berniat untuk membantu, saya setuju dengan Mbak Humaira. Biarkan Bapak merasakannya secara langsung apa-apa saja yang akan Mbak Humaira lakukan terhadap wajah Bapak. Khalid menahan tawa melihat ekspresi serius dari kedua orang wanita yang ada di hadapannya, lalu pura-pura memasang wajah garang. Nanti kalau wajah saya jerawatan, aset saya rusak gimana? Kalian yang bertanggung jawab. Margarita memandang ke arah Humaira yang sudah mengganggu lebih mantap terlebih dahulu. Silakan, Pak. Jangan ngomel terus. Khalid membuka jas kerjanya, membiarkan kemeja berwarna putih itu terkena noda. Humaira kebingungan. Tapi, nanti noda wortel nggak hilang loh. Pak, kenapa jeti kamu yang bawel? Udah biarin aja nggak apa-apa, anggap saja kenang-kenangan. Ucap Khalid. Humaira mulai dengan langkah awal. Ia menggunakan masker sebagai standar kebersihan seorang terapis. Mbak Margarita boleh sambil mencatat dan yang lain boleh memperhatikan. Ucap Humaira pada kedua orang cleaning service dan keempat orang rekan Margarita yang lainnya. Apakah kamu yakin perawatan yang seperti ini masih diminati? Kelihatannya ini sudah jadul sekali. Ucap Khalid saat Humaira sedang meletakkan beberapa barang pada sebuah meja kecil. Air hangat dalam mangkuk kaca, sebuah spons berwarna biru terang. Dalam mangkuk-mangkuk kaca kecil ada kue Croats yang sudah dicampur dengan susu, potongan buah stroberi, parutan wortel organik berwarna cerah, dan beberapa perlengkapan lainnya. Tentu saja, Pak. Bapak bisa melakukan survei. Memang kebanyakan wanita-wanita karir yang berjibaku dengan waktu terkadang mengharapkan sesuatu yang dilakukan dengan instan. Tetapi masih banyak juga di luar sana ibu-ibu muda. Nyonya kaya para sosialita yang menginginkan sesuatu perawatan yang masih dilakukan secara natural. Tenang saja, Pak. Bapak nggak akan bangkrut, malahan semakin hari nanti perasaan cinta terhadap klinik kecantikan natural Bapak akan semakin berkembang luas. Tentunya ada tim-tim marketing yang harus bekerja dengan ekstra. Ucap Humaira dengan binar mata yang tampak bersemangat. Maaf ya, Pak. Ucap Humaira saat mulai menyentuhkan tangan kirinya pada bagian rahang bawah Khalid. Entah kenapa, baik Humaira ataupun Khalid merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Khalid terus-terusan saja memandangi Humaira yang berdiri di belakang kepalanya.
sementara Khalid sudah berbaring di atas tempat tidur. Sayang kalau mata indah itu tak dilihat. Gumam Khalid dalam hati. Namun, buru-buru Khalid memejamkan matanya. Sayangnya malah debar jantungnya yang terdengar lebih keras. Saat Humaira sedang mensimulasikan perawatan wajah natural pada Khalid, terdengar derap langkah menuju kamar di lantai 4. Seorang pria berwajah Indo-Turki tampak berjalan dengan cepat. Wajahnya sangat tak ramah. Beraak. Mana bekal makan siangnya? Humaira aak. Teriaknya tak senang. Humaira menepuk keningnya, lalu berjalan menuju ambang pintu menarik pergelangan tangan Kava. Maaf, Pak, saya lupa. Bapak duduk di sini dulu ya. Nanti saya hubungi Pak Tarno yang ada di parkiran bawah. Pak Kava maukan makan di sini sambil ngeliatin saya kasih perawatan wajah untuk Pak Khalid. Ucap Humaira. Kava tersenyum penuh arti. Secara tidak langsung Humaira membuka jalan kedekatan bagi kedua orang saudara laki-laki yang tak pernah akur itu. Kava memainkan dagunya. Berjalan perlahan sambil memandangi Khalid yang sudah terbaring di tempat tidur. Sebagian wajahnya yampak sudah dibersihkan Humaira dengan spons dan air hangat. Aku mengawasimu. Jangan macam-macam di kantorku. Ucap Khalid memberikan kedua telunjuk yang mengarahkan ke matanya dan lalu ke mata Kava bergantian. Kava duduk di sebuah kursi yang berseberangan dengan tempat tidur saat Pak Tarno mengantarkan bekal makan siangnya. Pak Tarno juga akhirnya ikut menyaksikan kepiawaian Humaira. Jari jemari lentiknya mulai beraksi sambil sesekali ia mengingat-ingat sesuatu yang terasa hilang atau lebih tepatnya lupa dimasukkan ke dalam catatan. Kenapa? Kenapa kau berhenti? Humaira menggaruk pelipisnya yang tak gatal. Saya lupa membeli minyak zaitun, Pak. Ucapnya merutuki dirinya sendiri. Ya sudah, gimana jadinya? Tanya Khalid ikut kebingungan. Mau diganti minyak telon aja, Bang. Aku ada minyak telon nih. Biar sekalian hangat wajahnya. Enak aja. Kamu pikir wajahku ini pantat bayi? Ucap Khalid tak terima. Humaira, Margarita, dan Pak Tarno menahan tawa melihat keduanya yang mulai saling lempar kata-kata. Mbak tolong dicatat. Ya, minyak zaitun untuk wajah dan minyak zaitun untuk badan. Ucap Humaira pada Margarita. Coba sambil kamu terangkan perlahan kepada saya dan Margarita. Jadi saya tahu bagaimana rasanya apa-apa saja yang kurang dan bagaimana reaksi bahan-bahan yang kamu berikan ke wajah saya. Ucap Khalid. Tapi, Pak, tugas pelanggan itu cuma menikmati saja apa yang disuguhkan oleh terapisnya. Tak boleh banyak bicara apalagi memandangi terapisnya sambil melotot. Bisa-bisa terapisnya grogi. Ucap Humaira dengan polosnya. Margarita terkekeh geli melihat keduanya. Kalau begini terus nggak mulai-mulai, Pak. Lebih baik Pak Khalid diam saja dan menikmati. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Humaira. Nanti segala sesuatunya akan saya catat. Baiklah, saya mulai ya. Yang lain juga boleh catat agar bisa saling koreksi. Bersambung.